Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Herbal Medika ET 8 Taji Juwiring Klaten mendengarkan kajian pagi dari Masjid Assegaf Solo yang disiarkan oleh TV 10 Solo. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du, melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab yang menjelaskan tentang al-ilmu atau ilmu. Apa itu ilmu? Dijelaskan di sini, huwa idraku syai'in ala ma huwa alaihi fil waqi', sawa'un kana dhalika asy-syai'u min al-mahsusat aw al-mughayyabat, yaitu mengetahui sesuatu, baik itu yang sifatnya bisa dilihat dengan indera atau perkara-perkara yang gaib. Wa huwa hayatun nufus, dan ilmu itu adalah kehidupan bagi jiwa. Wa ghidha'un nufus, dan ilmu itu juga makanan bagi jiwa. Wa nurul uqul wal absar, dan cahaya bagi akal maupun penglihatan. Sebagaimana manusia itu butuh makan untuk zahirnya, maka batinnya juga perlu diberi makan. Dan ilmu itu adalah makanan daripada jiwa manusia. Adapun macam-macam ilmu di sini dijelaskan. Yang pertama, fardhu ain, ilmu yang hukumnya wajib diketahui oleh setiap individu. Wa ya'thamu man qa'ada an talabihi, dan berdosa bagi seseorang yang meninggalkan tidak menuntut ilmu tersebut. Jadi ilmu yang hukumnya fardhu ain, artinya setiap orang harus tahu. Kalau dia meninggalkan, dia tidak mencari tahu, tidak menuntut ilmu tersebut, maka dosa. Wala takunu illa fil ilmi dini, dan yang fardhu ain ini adalah ilmu agama yang dipelajari oleh setiap muslim agar dia mengetahui perkara-perkara agamanya. Wa yakunu bil qadril kafi lil qiyam bil ibadat al matlubah, yaitu ilmu-ilmu yang wajib di mana seseorang itu dia bisa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan di dalam syariat. Nah, ilmu yang ini wajib setiap orang harus mempelajarinya. Kalau meninggalkan dosa. Kalau dia duduk tidak mau nuntut ilmu ini, maka hukumnya berdosa. Seperti apa? Seperti tata caranya sholat, apa itu syaratnya, rukunnya, apa yang membatalkan. Ini kan butuh, karena setiap orang Islam diwajibkan dia untuk sholat. Setiap orang yang mukallaf wajib baginya mendirikan sholat. Kemudian puasa dan lain sebagainya daripada ilmu-ilmu yang wajib, yang merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang wajib ini harus dipelajari, yaitu perkara-perkara agama, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, wa faraidahu wa arkanahu, dan juga faraid, para furud-furudnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, ini wajib diketahui oleh seseorang. Kemudian yang kedua, ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini bagaimana? Kalau sebagian sudah mengamalkan atau menuntut ilmu ini, maka kewajibannya bagi yang lain gugur. Nah, ilmu yang sifatnya atau hukumnya fardu kifayah, kalau sebagian mempelajarinya saqata anil akharin, maka sebagian yang lainnya itu tidak diwajibkan lagi. Amma idza tarakuhu jami'an athimu, tapi kalau semuanya ninggalkan maka berdosa. Jadi harus ada yang mempelajarinya. Seperti ilmu-ilmu duniawi itu juga dibutuhkan.
ilmu kedokteran, kemudian ilmu falak. Kalau semuanya ninggalkan kacau, nanti kalau ada yang sakit nggak ada yang, ya memang kesembuhan di tangan Allah Ta'ala, tapi kan ada ilmunya. Nah ini yang sifatnya fardu kifayah. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu, kemudian keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Dalam ayatnya Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Jadi kita di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk ditambahkan ilmunya. Ai zidni minka ilman, meminta kepada Allah agar beliau ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dijelaskan oleh Ibnu Uyainah rahimahullah, wa lam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin minal ilmi hatta tawaffahu Allah azza wa jal. Dan Nabi Muhammad senantiasa mendapatkan ilmu, tambah ilmunya sampai kapan? Sampai beliau wafat. Jadi terus dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya tidak ada yang kenyang dari ilmu. Mau kita belajar puluhan tahun, tidak ada yang namanya kenyang dari ilmu. Nabi saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi zidni ilma. Padahal Nabi Muhammad itu lautannya ilmu, diberikan ilmu yang luas oleh Allah Ta'ala. Nah ini harusnya menjadi penyemangat kita juga untuk tidak berhenti menuntut ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Dalam ayat ini Allah menjelaskan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Para ulama, orang-orang yang mengerti ilmu, itu orang-orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai innama yakhshahu haqqa khasyatihi. Takutnya di sini bukan cuma sekedar takut, tapi betul-betul takut hakikatnya. Khasyah kepada Allah itu dimiliki oleh siapa? Oleh ulama al-arifuna bihi. Para ulama-ulama yang arif billah. Nah mereka ini orang-orang yang memiliki khasyah atau rasa takut yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia itu kalau dia bertambah ilmunya, tambah kenal Allah, tambah ilmunya, itu akan menjadikan dirinya semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu jadikan seorang hamba tambah takut sama Allah Ta'ala, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah jangan disamakan takut dengan makhluk. Seperti sering kita ulang-ulang, man khafa syai'an haraba minhu. Barang siapa yang takut kepada sesuatu, dia akan lari menjauh dari sesuatu yang dia takuti. Orang takut sama ular, ngelihat ular lari menjauh. Wa man khafa Allah, dan barang siapa yang takut kepada Allah, haraba ilaihi, justru rasa takutnya kepada Allah itu menjadikan dirinya lari mendekat kepada Allah. Jadi apa manfaatnya punya rasa takut kepada Allah? Menjadikanmu semakin dekat kepada Allah. Orang kalau punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa takut tadi bentengin dirinya dari perbuatan haram, bentengi dirinya daripada perbuatan dosa. Orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutnya itu akan mengarahkan kepada perkara-perkara yang baik. Al-khawf, rasa takut itu mengarahkanmu kepada perkara-perkara yang baik. Nah, para orang yang paling takut kepada Allah siapa? Al-ulama. Tambah besar ilmunya, tambah takut sama Allah Ta'ala. Tambah banyak ilmunya, dia tambah besar khasyahnya atau rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang pertama dalam ayat ini, orang-orang yang beriman diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Allah menjelaskan dalam ayat ini, yarfa'ullah makanatal mu'minin al-mukhlisina minkum. Allah itu mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukhlis di antara kalian atau dari kalian.
Wa yarfa'u makanata ahli ilmi darajat kathiratan fi thawabi wa maratibir ridwan. Adapun orang-orang yang beriman plus dia orang-orang yang berilmu, maka derajatnya diangkat lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya diberi lebih banyak, derajatnya diangkat lebih banyak, dapatnya ridha dari Allah diberi yang lebih banyak. Wallah ta'ala khabirun bi'amalikum, dan Allah itu mengetahui amal perbuatan kalian, tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah akan memberikan imbalan dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau baik dikasih pahala, kalau buruk maka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman derajatnya tinggi, orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bagaimana derajatnya orang-orang yang beriman, dan juga menunjukkan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan dan derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Dan masih banyak daripada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana keutamaannya ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad dididik oleh Allah Ta'ala, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umatnya Nabi Muhammad diperintahkan juga untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim al-muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi siapa? Muslim dan muslimah. Ilmu yang wajib harus diketahui oleh seseorang. Yang fardu ain tadi, kalau nggak punya ilmu gimana dia mau sholat? Kalau nggak punya ilmu gimana dia mau puasa? Kalau nggak punya ilmu bagaimana dia bisa tahu apa yang diwajibkan oleh Allah untuk dirinya dan apa yang diharamkan? Dan ini semua butuh ilmu. Dan ketika kita menuntut ilmu, bukan hanya bermanfaat supaya kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, sudah bisa mengerjakan taat sama Allah, diangkat pula derajat kita oleh Allah Ta'ala. Jadi ilmu itu menjadikan derajat seseorang juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Anna man arada bihillah khairan aziman. Kalau Allah itu menghendaki seseorang itu mendapatkan kebaikan, maka ia diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu agamanya. Jadi ketika seseorang itu dia diberi sama Allah ilmu pengetahuan tentang agamanya, berarti tandanya Allah mau orang tersebut itu baik. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menjadikan orang itu baik, maka diberi pemahaman ilmu agamanya. Dikasih semangat untuk nuntut ilmu, diberi kemudahan untuk nuntut ilmu, kemudian dia menuntut ilmu, karena dengan ilmu dia bisa menjadi orang baik. Berarti kalau kita itu diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, itu sebuah kebahagiaan. Karena apa? Bisa jadi itu tanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita menjadi orang yang baik. Karena apa? Dari sekian banyak manusia, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami ilmu agama. Maka itu perlu disyukuri dengan apa? Terus menuntut ilmu syariatnya Allah Ta'ala. Kenikmatan tadi dipertahankan. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan, yufaqihu fiddin. Karena orang yang menjadi orang yang berilmu diangkat derajatnya, dan banyak sekali keutamaannya orang yang berilmu, karena ilmu itu juga warisan dari para nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang jadi orang alim, jadi ulama, berarti dia jadi warasatul anbiya, pewarisnya nabi. Apa yang diwariskan? Ilmu. Orang yang menuntut ilmu berarti dia pada hakikatnya sedang apa? Sedang mengambil bagiannya dari warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kalau ada orang tua yang meninggal dunia, kadang ada sebagian daripada manusia yang anaknya sudah rebutan warisan, nggak mau mengikhlaskan warisannya. Nah, kita punya Nabi Muhammad yang meninggalkan kita warisan sebuah ilmu, maka jangan jadi kita orang yang
yang menyia-nyiakan warisan Rasulullah, tapi jadikan diri kita orang yang mengambil nasib, bagian dari warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan orang yang pengen tahu majelisnya para nabi, kalau Anda pengen tahu majelisnya para nabi, maka hadirlah ke majelisnya para ulama. Duduk-duduknya para nabi itu nggak ada ghibah. Duduk-duduknya para nabi itu nggak ada caci maki, nggak ada hinaan, nggak ada ngerendahkan orang. Duduk-duduknya para nabi itu semuanya kebaikan, ilmu yang disampaikan. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana majelisnya para nabi di zaman dahulu, datang ke majelisnya para ulama. Karena di situ tidak ada ghibah, tidak ada bicarakan orang. Yang ada apa? Ilmu yang disampaikan, sehingga orang yang datang dalam keadaan jahil pulang dalam keadaan berilmu. Yang ada orang yang duduk bersama dengan mereka bertambah rasa takutnya kepada Allah, bertambah semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa demikian? Karena mereka itu warath, mereka itu pewarisnya para nabi, yang meneruskan perjuangannya Rasulullah, menyebarkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad bersabda kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, fa wallah, kata Nabi Muhammad, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin ni'am. Jadi dalam hadis ini Nabi menjelaskan, andai kata ada seseorang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah melalui perantara dirimu, jadi itu orang yang berdakwah, berarti ngajarkan ilmu. Orang yang nyampaikan ilmu, orang yang berdakwah, dia nggak bisa memberikan hidayah. Hidayah di tangannya Allah Ta'ala. Dia hanya menjadi perantara. Sampaikan ilmunya, hidayah di tangan Allah. Nah, kalau sampai ada orang yang mendapatkan petunjuk dan engkau menjadi perantaranya, apa kata Nabi Muhammad? Khairun min humrin ni'am, lebih mulia daripada engkau mendapatkan unta yang berwarna merah. Jadi dulu tuh barang yang paling, termasuk barang yang paling mahal lah, unta yang warna merah ini. Nah, andai kata kau punya itu, kau miliki, atau kau punya itu untuk kau sedekahkan, itu kan punya keutamaan dan kemuliaan. Tapi ketika engkau menjadi perantara, mendapatkan, seseorang itu mendapatkan hidayah melalui dirimu, maka itu lebih mulia daripada itu semua. Nah, ini menunjukkan kemuliaannya ilmu yang disampaikan, berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Jadi maknanya antakuna sababan fil hidayati rajulin wahidin, kalau engkau menjadi sarana, penyebab seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, khairun laka min antakuna humrun ni'am lak, maka itu lebih mulia bagimu daripada engkau memiliki unta merah untuk dirimu, terus kemudian fatatasaddaqa biha, kemudian kau sedekahkan di jalan Allah Ta'ala, atau kau miliki unta tersebut. Jadi, jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Bersama kami Herbal Medica IT8 Tajin Juwiring Klaten. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, menjadi amal jariah, sukses dunia, sukses akhirat. Nah, ini juga menunjukkan kalau orang yang berdakwah itu juga memiliki keutamaan yang besar. Tugasnya nyampaikan, hidayahnya di tangan Allah. Nah, kalau orang itu mendapatkan hidayah, kau menjadi penyebab turunnya hidayah kepada orang tersebut, kau perantaranya, maka engkau mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, la hasada illa fitnatain, tidak ada